Itu sudah pasti banyak. Mas Indra ingin menyampaikan apa kepada sosok-sosok hebat ini, Bapak Ibu sekalian? Beliau ada kalau kurang pendanaan, ada namanya kur. Mas Indra kurnya sulit, Mas Indra kurnya itu. Mas Indra ngomong, itu hanya oknum. Kalau namanya kebijakan baik apapun, kalau namanya oknum ini tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, ya nggak akan beres. Masalah pupuk langka, Mas Indra. Loh, anggaran subsidi itu sudah jelas, Bapak Ibu sekalian. Didoknya sakmene itu sudah jelas. Mas Indra sebagai bupati bisa nggak? Kami sebagai bupati hanya bisa memberikan sanksi dan rekomendasi untuk kepada orang-orang yang memainkan kecurangan di bawah. Kalau sanksi tegasnya kita lemparkan kepada kementerian. Mas Indra apakah lepas tangan? Tidak. Setidaknya Bapak Ibu sekalian harus saya pahamkan. Namanya fitnah, kalau terus diucapkan itu bisa jadi fakta. Tapi fakta yang ditutupi itu bisa jadi fitnah dengan sendirinya. Kebaikan yang tidak terus disampaikan bisa suatu keburukan yang terus dilakukan itu bisa menjadi masyarakat ini menjadi suatu kebaikan yang lumrah. Kalau Pak Camat tadi menyampaikan 17 kilo di tahun 2023 jalan apa desa dalam jalan lingkungan 17 kilo. Bapak Ibu sekalian, Mas Indra ingin menyampaikan, Mas Indra ini dibanding Bapak Ibu sekalian. Kalau katanya Deni Canan tuh ojo dibanding-banding ki. Dibanding jabatan 10 tahun harus selesai dalam kurun waktu 3 tahun. Kira-kira mungkin nggak? Mungkin nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Mungkin atau tidak? Jawabannya Mas Indra, mungkin. Duh, kenapa kok dibilang mungkin? Kalau kita kompak bareng. Misalnya apa Mas Indra? Misalnya pembangunan jalan, ini saksinya sudah hebat, kepala-kepala desa. Pak Inggi, anggaranku segini Pak Inggi, jalan lingkungan itu. Dana desa nih Pak Inggi, ayo bareng-bareng yuk. Siap Mas Indra, sebelum ada aturan itu. Sebelum ada aturan. Saya tidak pernah tebang pilih kepada desa manapun. Yang dulu menang Mas Indra, yang dulu kalah, nggak penting buat Mas Indra. 328 desa kelurahan sekabupaten Tuban, Mas Indra dapat amanah harus beres. Harus beres. Saat ini Mas Indra, karena jalan desa sudah tidak boleh lagi kami, maka saya menyelesaikan jalan kabupaten, jalan poros. PJU masih dikritiki. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kemarin baru acaranya Deni Canan, belum selesai acara, Mas Bupati ngundang Gilga, Mas Bupati ngundang Darboy, Mas Bupati ngundang Habib Syekh, Mas Bupati ngundang ABC. Saya itu akan mengaminkan itu semua. Saya undang mereka tanpa biaya apapun. Tapi nek wis tak ajak, wis tak undang, yo ojo ricu. Yang disorot itu sama orang-orang yang bertanggung jawab itu hanya yang jelek-jeleknya tok. Namanya lawan tuh selalu yang disorot tuh yang jelek-jelek aja, yang bagus gak mau mereka ngakui. Siapa itu? Pak Jokowi. Pak Jokowi masih kurang hebat apa lagi? Ada nggak presiden yang selalu pingin menyapa rakyatnya dalam sejarah ini? Kemarin di Tuban itu nggak tahu beliau itu kelompok-kelompok tani itu dapat rezeki kayak apa itu. Tak intip itu petani itu. Bu, amplopannya piro bu? Bayangin, satu amplopan 1.800.000 Pak. Ya bupati minderi. Mas Eko, aku jok kalah mbek presiden Mas Eko. 1.800.000 wong. Paling enggak noleh glundung loro lah Mas Eko. 18.000 lah gitu lah. Enggak bersanda Bapak Ibu sekalian. Intinya Bapak Ibu sekalian, pesan Mas Indra, hari ini kita lagi terjadi namanya El Nino. El Nino itu adalah suatu musibah, iya. Tapi ngomong musibah ini, Allah itu selalu menginginkan di setiap musibah ada namanya introspeksi diri. Pasti setelah musibah ada namanya berkah-berkah yang akan muncul. Nah, Mas Indra ingin nyampein berkahnya apa? Kalau teman-teman petani tidak cerdik dan pintar untuk memanajemen hasil panenannya, jenengan hanya dapat rezekinya pada saat El Nino itu aja. Mas Indra, apakah hari ini berasnya 7.000 mau ke 12.000 atau mau ke 14.000 misalnya begitu? Apakah habis itu akan berlanjut seperti itu? Gak mungkin.
Kenapa nggak mungkin? Pasti Pak Jokowi, Bu Gubernur, Mas Lindra pasti akan melakukan subsidi. Untuk harganya kita anjlokin. Nah kalau kita sudah harganya kita anjlokin, biar masyarakat itu semuanya bisa makan beras, otomatis petani seperti apa nanti? Kan begitu bahasanya Bapak Ibu. Kalau jenengan harganya untuk beras itu mahal, otomatis masyarakat kita bisa jadi. Makanya kemarin sensitivitas Bu Gubernur lewat Pak Kadisnya, kita melakukan lomba. Ini teman-teman PKK Darma Wanita mengadakan lomba untuk mengganti beras. Masyarakat kita kan selalu begini, Mas Indra, kita belum makan kalau kita belum makan nasi, betul atau tidak? Nah disinilah kita harus merubah untuk bisa melakukan substitusi. Mungkin beras kita campur jagung, kita mahal ini, kita punya melimpah ini jagung. Mas Indra, ini jagung untuk ternak. Saya ingin ngomong ke Bapak Ibu sana, Kokumda, Bu Gubernur hadir di sini. Mas Lindra dapat kepercayaan MOU, Bapak Ibu sekalian. Tuban ini dibawa selalu sama Bu Kofifa untuk namanya misi dagang. Misi dagang itu kabupaten Mas Lindra? Enggak. Misi dagang sudah mana? Ke provinsi. Sudah dapat MOU untuk ini loh, barangnya Tuban, tanda tangan di situ yang mau suplai ke sana. Langsung Bu Gubernur memerintahkan ke Mas Lindra, Bu Kofifa, Mas, saya nitip langsung kepada petaninya. Siap Bu Gub, kita kelola. Mas Eko pada saat dinsos dulu 328 desa kelurahan sudah memiliki BUMDes. BUMDesnya untuk apa Mas Indra? Pakai untuk apa? Mas, tadi saya bisi-bisi Mas Eko, tadi terus Mas Ari menyampaikan, di belakang ini nggak mungkin kekeringan Mas Lindra. Karena di sini ada sumber air. Pertanyaan saya, HIPAM-nya jalan atau enggak? Di sini ada pengelola HIPAM-nya? Ada yang hadir di sini pengelola HIPAM Desa Sotang, Pak Agus? Nggak ada yang ngelola. HIPAM-nya nggak ada. Sayang. HIPA. Ada HIPA di sini? Nggak ada. Sayang. Karantinoto itu CSR-nya kemarin itu 1000 berapa ya Mas ya? 1000 paket. Dengan satu paketnya itu 20 kilo, dihargai murah. Itu karena HIPA-nya dikelola, terus uangnya digunakan untuk sodako. Sodako untuk apa Mas Indra? Dijual dengan harga murah itu. Kenapa Mas Indra ingin menyampaikan ini? Mas Indra yakin ilmu yang baik ketika disebarluaskan itu bisa menjadi pahala yang mengalir walaupun kita sudah tidak ada di dunia. Contoh bangun masjid, bangun musola, jenengan sapun kapundut, insya Allah pahalanya tetap ngalir selama musola masjid itu terus dimanfaatkan. Ilmu itu juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa Mas Eko saya minta maaf, Mas Indra, saya jujur senang acara seperti ini karena saya langsung bertemu dengan teman-teman petani. Saya tuh cerita sama Mas Eko, Mas, saya tuh ingin ketemu sama kelompok tani untuk bareng-bareng nyelesain masalah pertanian ini. Tuban punya SRG. SRG itu untuk mengelola menjadi langsung beras dan sebagainya. Rata-rata profesi kita sekitar berapa Mas Andi ya? 40%, 50% lah. Kita mata pencaharian kita adalah petani Bapak Ibu sekalian. Tadi masalah pupuk, kedua masalah bibit, ketiga masalah pengairan, keempat masalah pemasaran. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, mau atau tidak mau, Bapak Ibu sekalian harus mulai mempersiapkan diri dengan perkembangan teknologi-teknologi yang ada. Tapi Mas Indra nitip, teknologi ini jangan sampai malah merusak alamnya. Jangan. Usahakan teknologi itu untuk memperkaya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi Mas Eko menyampaikan, saya itu penasaran Mas Eko, petani kita, rata-rata masyarakat kita adalah bercocok tanam provinsinya, Mas. Terus nek misalnya mereka mau budal mergawe, Mas, di jalan terjadi sesuatu, Mas, apa yang bisa kita sentuh, Mas Eko? Pada saat itu saya tanya Mas Eko begitu. Mas Eko minta waktu beberapa hari kepada Mas Lindra. Saya tak diskusi dulu sama internal Mas Lindra. Sudah, habis itu Mas Eko membuatkan legasi Mas Lindra. Apa itu? BPJS Ketenagakerjaan. Kalau nggak salah, Mas Eko itu sudah nyiapin berapa ya Mas Ahmad ya? 12.000. Dulu targetnya 18.000 lebih ya.
targetnya 18.000. Petaninya ini bayar nggak Mas Indra? Kemarin terjadi Mas Ahmed ini, Mas Ahmad, Mas, baru saja kita kasih ketenaga kerjaan ya Mas. Nauzubillah min zalik Mas. Ternyata di jalan mereka kecelakaan dan meninggal. Bapak Ibu sekalian, Mas Indra mau ngomong. Saya ngomong terima kasih ke Mas Ahmad sama Mas Eko ini. Mas, saya terima kasih betul loh. Ini saya cerita merinding Bapak Ibu sekalian. Langsung cair berapa itu? 70 juta ya Mas? Bukan 70 jutanya. Keluarganya ini dijamin kalau nggak salah dapat sekolah ya. Beasiswa 2 orang. Padahal Bapak Ibu sekalian, berapa sih BPJS Ketenagakerjaan itu Mas? 1 bulan? Berapa? 16.800. 16.000 Bapak Ibu sekalian. Jenengan kalau terjadi sesuatu, jenengan di cover keluarganya. Mas Indra, kita minta bantuan itu, siap. Tapi kita ini harus bareng-bareng. Pak Inggi ngomong sama saya, Mas, pegawai kita yang ada di sini gimana, Mas? Bidan kita seperti ini gimana, Mas? Pendamping kita, penyuluh seperti ini bagaimana, dan seterusnya. Kita bicarain terus ini. Mas Lindra dikasih PR harus nutasin banyak hal. Bayangin Bapak Ibu sekalian, kembali lagi saya ngomong, saya diwarisi. Nek warisan tanah sak kedok ya alhamdulillah. Diwarisi beberapa hal yang harus Mas Indra selesaikan. Dengan waktu tinggal 3 tahun. Mas Indra minta doa. Moga-moga Mas Indra kuat. Amin. Moga-moga semua yang hadir di sini semua adalah kumpulan orang-orang baik. Amin. Semoga semua yang ada di sini semuanya diberikan kesehatan. Amin. Rezeki yang halal. Amin. Anak yang soleh-solehah. Yang paling penting, setiap kita melangkah, kita mendapatkan berkah dari Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak dengar katanya para kiai? Kalau kamu sudah punya wudhu dari rumah, mau sholat Jumatan, kaki kananmu itu pahala, kaki kirimu menghapus dosa. Tapi Mas Lindra, hal yang paling sensitif, yang Mas Lindra pernah dapat nasihat dari Mbah Maimun Zubair. Pada saat itu bapaknya Mas Lindra meninggal, Bapak Ibu sekalian. Anaknya bapak ibu saya yang 2 itu dipanggil sama Mbah Maimun. Dipanggil di rumah. Kakak saya Mas Andi dan saya. Di sing anak sing lanang, kon rene. Dipanggil sama Mbah Maimun. Le, awakmu somben kudu sing dadi imam. Kenapa begitu? Ternyata saya tanya pada santrinya Mbah Maimun. Kenapa kok malah kita? Kan saya punya kakak nomor 1. Karena kakak saya nomor 1 itu perempuan, Mbak Hani namanya, Mbak Aulia Hani, kakak saya yang perempuan. Ternyata saya nasihat Mbak Maimun, Le, awakmu somben sing dadi imam. Aku kenal bapakmu, aku kenal ibumu. Awakmu kudu bersyukur. Saya dapat nasihat 2. Kalau saya harus minum air putih Bapak Ibu sekalian, ini siapa tahu menjadi ilmu Bapak Ibu sekalian. Sebelum bangun tidur, Mbah Maimun tuh ngasih nasihat begini. Le, nek awakmu sak wise tangi turu, ngadepo kiblat. Nek iso ngombe banyu sak gelas tanpa nafas, tapi bacanan Al-Fatihah. Sebelum kita melakukan aktivitas apapun, Mbah Maimun ngasih nasihat. Ini baru kali ini saya nyampein. Menghadap kiblat, bacakan air putih itu di hadapan Bapak Ibu sekalian, syukur-syukur nek masih punya wudhu, bacain Al-Fatihah. Minuman 1 gelas latihan tanpa tanpa nafas. Tanpa bernafas. Ternyata yang saya lakukan pada saat itu, oh ternyata nafas saya jadi panjang. Saya nggak gampang capek. Ternyata memang benar. Sebelum saya beraktivitas apapun, ternyata saya sering ke kamar mandi. Untuk apa? Untuk pipis. Maaf ya kalau ini bahasanya salah. Ternyata itu untuk menggelontor bakteri atau virus-virus yang ada di tubuh. Saya melakukannya jadi enteng. Yang kedua nasihatnya nasihat Mbak Maimun kepada saya dan kakak saya adalah, awakmu jadi imam. Hati-hati oleh mulai berucap. Ternyata yang saya benar-benar rasakan betul ketika jadi bupati Bapak Ibu sekalian, saya agak ngeri terhadap ucapan saya. Misalnya begini, saya misalnya bercandaan. Gue nih tengah jalannya elek, sepeda mobilku bledos bani. Pada saat saya kunjungan, ini ada ajudan saya. Pada saat saya kunjungan kemana yang waktu itu mau diganti mobilnya Pak Sekda itu, ternyata bener mobil saya itu meledos Pak bannya Pak. Intinya yang Mas Indra ingin sampaikan dari nasihat Mbak Maimun itu apa?
hati-hati terhadap ucapan yang kita ucapkan. Misalnya kita punya anak kecil, lah kowe kok ndablek to, Le? Lah kowe kok nakal to, Le? Ternyata itu bisa berdampak hal yang luar biasa dampaknya. Ini kayak kultum sedikit lah Bapak Ibu sekalian. Kita jarang ketemu, moga-moga kita bisa dipertemukan di hari-hari berikutnya. Amin. Dalam keadaan semuanya sehat. Ya. Ternyata nasihat beliau saya lakuin. Kayak ternyata mengusap anak yatim tadi itu dengan di belakangnya itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata itu memang benar. Mas Lindra itu pernah kejadian 2021. Saya ngumpulkan kepala Bapeda, kepala BPKPAD, pengelola yang megang uang sama yang membuat program. Saya kumpulkan. Saya ini PR saya 3,5 tahun. Gimana caranya saya bisa nuntasin jalan semuanya halus, penerangan semuanya terwujud, pertanian semuanya progresif. Mas, nggak mungkin. Bener itu, saya dikasih tahu gitu, nggak mungkin. Kenapa kok nggak mungkin? Karena kita juga punya sektor-sektor lain yang harus dikembangkan. Mas Eko tadi nyampaikan pertanian 5 besar anggaran yang paling tinggi di pemerintahan kita. Saya nggak bisa ternyata Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi ketika kita punya hati, ketika kita punya niat? Ya Allah, ini benar-benar Mas Lindra sebagai anak muda yang sudah mengalami. 2022 akhir Desember, Mas Lindra ditelepon sama salah satu kabid di penganggaran. Mas, Tuban dapat bantuan dari pusat karena ada regulasi Pak Jokowi berubah. Tuban dapat tambahan 500 miliar. Duh, ini benar-benar terjadi. Sehingga Tuban dulu PAD-nya, APBD-nya kita itu 2,6 triliun Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba di eranya Mas Lindra bisa jadi 3,1 triliun. Bayangin uang 500 miliar. Itu karena apa? Kembali lagi karena niat. Jenengan semua ketika bercocok tanam, Mas Eko ngomong, tanpa Bapak Ibu sekalian sadari, jenengan semualah yang pada dasarnya pahlawan-pahlawan Kabupaten Tuban. Tanpa jenengan sadari, jenengan semualah pondasi Kabupaten Tuban saat ini. Kok bisa Mas, saya ini petani, penggaweannya ning sawah. Bayangkan kalau tidak ada petani, mau makan apa kita? Betul atau tidak? Bagaimana kalau kita nggak ada petani? Dampaknya apa? Stunting di mana-mana, busung lapar di mana-mana. Betul atau enggak? Bagaimana kalau petani Kabupaten Tuban ini mogok? Iya, nih petani ini ngerti nih mogok ya orang itu rezeki ngono toh. Tapi bayangkan kalau petani ini nggak bercocok tanam Bapak Ibu sekalian. Makanya Mas Indra pesen. Walaupun Tuban hari ini pingin melakukan akselerasi, pingin melakukan percepatan, pesan Mas Indra satu, jagalah pertanian Kabupaten Tuban untuk tetap berjaya. Bener-bener Mas Indra nitip, jangan teriming-iming. Mas Indra tegas, jangan teriming-imingi perumahan di mana-mana lahan produksi hijau, nggak boleh. Mas Indra kemarin dapat nasihat dari Bu Gubernur lagi. Ini saya mau habis ini, mau saya cek, mau saya rapatin. Setelah dari sini saya mau rapat sama OPD. Di Ngawi, konon katanya ada kebijakan tidak boleh ngebor sumur di atas 80 meter. Katanya begitu. Saya tanya ke Mas Oni itu Bupati Ngawi, Bapak Ibu sekalian. Salah satu teman saya, Mas, nggak dimarahin be petaninya. Ternyata begini beliau ngomong, walaupun saya dikritik Mas, ini tetap saya lakukan. Loh kenapa Mas? Saya menjaga ketersediaan airnya. Kalau kita ngambil sumur di permukaan Bapak Ibu sekalian, khawatirnya itu cadangannya cepat habisnya. Ini katanya, saya masih belum meneliti. Nanti saya minta Pak Kadis saya untuk kunjungan ke Ngawi, untuk belajar apa sih hakikatnya. Akhirnya beliau dari Ngawi itu berkaitan masalah sumur bor ini dijadikan pilot project selevel nasional. Besok Pak Hadi itu yang saya cerita tadi, selevel Jawa Timur, beliau akan menjadi narasumber disuruh Bu Gubernur. Nah, pesan terakhir Mas Lindra, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian hari ada pejabat yang hadir di sekitar Bapak Ibu sekalian, jangan cuma usul. Ini pesan Mas Lindra. Kalau ada pejabat datang ke wilayah Bapak Ibu sekalian,
jangan cuma usul. Tapi Bapak Ibu sekalian sudah punya solusi itu yang harus diwujudkan. Ini pesan Mas Lindra. Contohnya apa Mas Lindra? Kemarin Bu Gubernur itu, Bu, alat kami itu nggak bisa digunakan untuk begini-begini. Ya Allah, Bu Gubernur langsung bilang enak loh jadi gubernur, enak jadi bupati itu. Pak Kadis, kalau alat Pak Kadis kasih hadir 5 alat. Satu alat itu ratusan juta loh, bener nggak? 200 juta itu satu alat. Saya pernah cerita ini waktu saya jadi DPR. Doakan Mas Lindra jadi bupati pada saat itu. Apapun yang Mas Lindra ucapkan pasti terwujud. Masyarakat pada saat itu, Mas Bupati, saya minta penerangan. Mas Bupati, saya minta dibangunin jalan. Mas Bupati, saya minta bantuan air bersih. Saya jadi DPR pada saat itu. DPR itu tugasnya adalah sebagai kepanjangan tangan. Beliau tugasnya 3, pengawasan, penganggaran, sama satunya apa ya? Pembuat peraturan, undang-undangnya. Beliau kalau nggak salah 3 itu. Saya jadi bupati. Kalau tadi Pak Camat atau Mas Eko tadi saya lupa, Pak Camat nyampaikan, zamannya Bu Heni pun, ini mau diaku usulan siapapun terserah. Ada PJU usulan si A si B, terserah. Yang penting Mas Indra nitip, besok siapapun orang yang Bapak Ibu sekalian pilih, yakinlah doakan, Bismillahirrahmanirrahim, coblos, orang ini baik. Doakan baik. Ojo doakan plus saya penting untuk abang. Plus saya penting untuk biru. Jenengan melakukan itu, ruginya jenengan jangka panjang. Ini beneran Mas Indra nitip. Loh besok Mas Indra apa dipilih mana apa enggak? Terserah jenengan. Nih jenengan ngerasa pembangunan di era saya itu bisa jenengan rasa no. Lanjut no. Lanjut. Loh bener apa enggak? Dulu, ini maaf Mas Eko, saya benar-benar bangga kepada siang hari ini. Walaupun ini panas dan sebagainya, saya senang. Dulu, Mas Lindra mau maju, iku anak Ibu Heni. Isek cacile, urung kawin, urung ngerti rasanya berumah tangga kaya apa susahe. Loh betul enggak? Loh betul. Mas Indra jadi anaknya Bu Heni bangga enggak? Bangga lah. Saya tadi kata-kata Gus Nur tadi, saya agak menyimak sedikit tadi kata-kata Gus Nur. Kalau kita itu nggak perlu muluk-muluk mengidolakan orang lain, idolakanlah orang tua kita sendiri. Duh, bener apa enggak? Bayangkan orang tua kita itu enggak, ya Allah, Masya Allah, saya sampai nyebut nih. Bayangkan orang tua kita itu rela nggak makan demi untuk anaknya yang kenyang. Betul atau tidak? Kita rela puasa seminggu bahkan demi anaknya untuk apa? Untuk kuota internet. Bener apa enggak? Tapi saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya nitip betul ini. Karena Mas Indra juga agak ketar-ketir. Agak ketar-ketir betul. Saya nitip. Mas Lindra tadi nyampaikan, zamannya Bu Heni, zaman saya mau maju. Wah iku, Bu Heni itu beneran Bapak Ibu sekalian. Masih kurang apa lagi? Di demo iya, di kuyo-kuyo iya, sampai yang paling ngeri lagi yang nggak pernah terjalan, iya dilakukan. Di zaman saya, di demo silahkan, dikritik silahkan, nggak masalah saya bilang. Tapi intinya, jangan pernah meremehkan siapapun. Kalau ada peribahasa gajah di pelupuk mata, apa kebalik saya? Gajah di pelupuk mata tidak nampak, semut di seberang sana pun itu nampak. Bapaknya Mas Indra sama ibunya Mas Indra nasihati, Mas, bapak ibu ini berkaca kepada anak-anaknya ibunya, anak-anak ibu bapak. Kalau Mas Lindra ini ternyata beling misalnya, nakal, berarti dulu bapak ibunya Mas Lindra itu nakal. Tapi kalau bapak ibu ngelihat anak-anaknya ini sopan, ramah, baik, dan sebagainya, berarti bapak ibu sekalian bangga. Apa sih yang ingin diunggulkan orang tua kita kalau kita nggak punya anak yang nggak lebih dari anak yang soleh-soleha? Mas Lindra cuma pingin nitip. Pesan Mas Lindra adalah jangan pernah terpengaruh siapapun. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan petani semua.
Jangan pernah terpengaruh siapapun. Kalau jenengan meyakini baik, lanjut no. Kalau jenengan suka sama seseorang, gak usah terlalu fanatik. Gak penting. Jenengan jangan mau dirugikan. Ayo takjak melu demo ngomong A B C Z. Janjane sing entuk sapa sih? Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Ngapain jenengan mau digitu-gitu kan? Kenapa Mas Indra harus tegas pada hari ini? Mas Indra nitip. Kekuatan Tuban ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Pahlawan Tuban adalah jenengan semua. Bupati hanya sebagian kecil. Bupati itu bisa hebat karena dapat kepercayaan Bapak Ibu sekalian. Hari ini Mas Lindra, barusan Pak Camat. Tadi saya sama ajudan saya, Mas Chandra. Di daerah mana Mas Chandra tadi ngomong? Mas habis malam-malam itu di mana? Jarum. Bayangin. Mas Chandra ini ngomong ke saya, Mas, di jalan Jarum itu masih banyak jalan yang rusak. Jarum. Siap Mas, kita benerin. Tapi kok gantian. Baru kita semua pingin Bapak Ibu sekalian, semua pingin semuanya baik. Tapi kudu sabar, kudu hati-hati. Mas Indra titip, sekali lagi titip Tuban. Kalau jenengan yakin Tuban baik, insya Allah disitulah doa jenengan akan terwujud. Pak Inggi, Bu Inggi, semua teman-teman PKK yang selama ini support Mas Indra secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Bahkan tadi Pak Camat sampai ngabsen saya ya Mas Eko ya, datang ke Dikir 2 kali, dihitung Mbak Camat ya. Enggak bakat ini Pak Camat ini. Habis ini tak datengin bedino, bingung Camatnya. Karena tekor makanan-makanan ini kalau datang bupati ya lumayan kemeng loh ya. Hati-hati loh ya. Bapak Ibu sekalian, Mas Indra pingin kita kompak, tangannya semuanya ke atas, teriak paling bareng-bareng sama Mas Indra. Kalau Mas Indra ngomong bangun desa, noto kuto, jawabnya jenengan semua adalah kolaborasi, inovasi, karya, lanjutkan. Itu doa. Itu bukan kampanye. Nanti Mas Indra kampanyenya nanti. Tapi Mas Indra perlu kampanye nggak Bapak Ibu sekalian? Perlu apa enggak? Perlu apa enggak? Dicoblos apa ora? Loro len dicoblos no. Siap Bapak Ibu sekalian? Bangun desa noto kuto. Kurang kompak ini. Sekali lagi siap? Bangun desa noto kuto. Kolaborasi, inovasi, karya, lanjutkan. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Tetaplah bahagia, tetaplah sehat, tetaplah tersenyum. Karena insya Allah senyuman itu adalah salah satu bentuk terkecil dari ibadah kita. Semakin kita menyebar kebahagiaan, insya Allah optimisme Kabupaten Tuban akan terwujud. Jatim bangkit, Jatim terus melaju, moga-moga terus terwujud. Saya nitip Bu Gubernur, salam Bu Gubernur, Bu Kofifa. Saya nitip Kabupaten Tuban kepada Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon berkenan Mas Bupati untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan peresmian Balai Nelayan Desa